Selamat pagi. Maaf telah mengganggu waktunya. Sebelumnya kami berterima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami di sini ingin menanyakan hal mengenai gereja WKA. Saya sendiri bernama Mesya. Kami siswa-siswi dari SMA Pawateti, Probolinggo. Dan topik wawancara kami ini terkait lembaga agama. Dan kami ini gereja ini sebagai tempat untuk diwawancarai oleh kami. Lanjut ke pertanyaannya. Yang pertama, kapan sejarah gereja ini didirikan? Masih dijawab. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Tentang sejarah gereja ini didirikan sebenarnya sudah sekian lama, tapi tahun 1950 itu berawal dari seorang ketua majelis dari Surabaya atau yang disebut dengan Amoy Surabaya, yaitu Bapak Tan Yowi. Itu dia adalah bersama dengan beberapa tokoh senior gereja dulu itu masih ada namanya THKTKH Surabaya mendirikan persekutuan ini di Probolinggo. Sedangkan tahun 1976 itu atas prakarsa beberapa orang membentuk yayasan, yaitu Gereja Kristen Protestan Anugerah. Gereja Kristen Protestan Anugerah atau disebut dengan GKPA. Nah, memiliki kegiatan pada waktu itu tanggal 4 Desember 1976 dengan mengadakan persekutuan pemuda. Nah, masih pemuda waktu itu, dan tanggal 6 Desember 1976 itu didirikan kebaktian umum pertama dan sekolah minggu dengan sekolah minggu. Itu yang kegiatan yang pertama. Sedangkan tahun 1976 terbentuk Sinode GKA dan selanjutnya GKPA yang tadi saya katakan itu bergabung menjadi anggota Sinode GKPA, dan tahun 1976 yang dalam hal yang sama juga, tahun yang sama, dan mengganti nama. Jadi namanya itu bukan dari GKPA tadi, tetapi GKA Anugerah Probolinggo. Kenapa namanya disebut GKA Anugerah Probolinggo? Karena kita tahu bahwa gereja itu kan hadir ke dalam dunia, memberikan dampak yang besar bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang masih belum percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa diberi nama anugerah itu karena kita sudah merasakan anugerah Allah yang luar biasa, dan kiranya anugerah itu juga bisa kita sampaikan kepada orang, bagaimana juga mereka yang belum percaya bisa percaya kepada Tuhan melalui anugerah Allah yang luar biasa. Bukan jasa-jasa kita, bukan karena hebat kita bisa diselamatkan, tetapi karena Tuhan sendiri yang beranugerah bagi kita. Sehingga orang-orang yang ada di dalam GKA Anugerah Probolinggo ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah Allah yang luar biasa. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di situ ada berapa pembagian kelas? Kalau pembagian kelas di sini ada namanya kelas wanita, KBM wanita. Kalau kami katakan KBM wanita itu kelompok tumbuh bersama kaum wanita. Ada KBM remaja, ada KBM pemuda, ada KBM sekolah minggu. Jadi berarti total ada 4. Dan kapan jadwal ibadahnya gereja ini? Kalau jadwal ibadahnya hari Senin itu tidak ada. Hari Selasa ada persekutuan doa malam jam 19 malam. Hari Rabu ada persekutuan KBM wanita jam 17.00 WIB. Hari Kamis ada kelas katekisasi. Hari Jumat ada persekutuan doa malam melalui live streaming jam 19.00. Hari Sabtu ada persekutuan pemuda jam 18.00. Hari Minggu kebaktian umum 1 itu jam 7 pagi, kebaktian umum 2 jam setengah 5 sore. Terus ada persekutuan anak-anak sekolah minggu KBM anak-anak itu jam 9 pagi hari Minggu. Terus apa visi misi dari gereja ini? Visi dari gereja ini adalah membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Nah, sedangkan misinya adalah
mengarahkan seluruh jemaat untuk berpartisipasi di dalam kerajaan Allah, mengambil bagian dalam pelayanan. Jemaat yang digerakkan oleh apa ya, gereja yang digerakkan oleh jemaat, ada di dalamnya komunitas yang kuat, komunitas yang sehat, tentu di dalamnya berbeda dengan komunitas pada umumnya. Di dalam gereja kita mengutamakan komunitas yang mengutamakan firman Tuhan di dalamnya sebagai ikatan yang mempersatukan. Apakah GKA sendiri ini melakukan sosialisasi di media sosial? Ya, kalau di GKA ini ada setiap minggu itu live streaming ibadah untuk kebaktian umum, terus di Instagramnya juga ada, supaya apa? Kita itu bisa berdampak bukan hanya pada kita, tetapi orang-orang yang bisa melihat juga kebaktian kita, bisa mengikuti ibadah. Mereka-mereka yang tidak bisa ibadah secara onsite gitu. Berapakah jumlah jemaat di gereja ini? Yang aktif itu 120. Lalu berasal dari mana saja Kak etnis jemaat? Etnisnya beragam, tapi mayoritasnya etnis Tionghoa. Lalu jika boleh tahu, GKA ini adalah gereja yang termasuk dalam orientasi gereja apa? Kalau GKA ini itu mengandung orientasinya itu di doktrin reform ya, di mana doktrin reform itu back to Bible.